Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pendidikan Kesehatan Sekolah. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatmasari, NIM 220301500052 dari kelas PJKRB tahun 2022. Baik, sebelum kita masuk pada materi inti, menurut Becker 1979, perilaku sehat adalah segala tindakan seseorang dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Perilaku sendiri dapat dikategorikan dengan perilaku terselubung atau covert behavior dan perilaku tidak terselubung atau bisa disebut overt behavior. Selanjutnya, kita masuk kepada materi pertama, yaitu pendidikan kesehatan sekolah. Nah, pertama, A. Pendidikan kesehatan. Pendidikan adalah usaha yang sengaja atau terencana, terkontrol dengan sadar dan dengan cara yang sistematis, yang dimana diberikan pada anak didik oleh pendidik agar individunya yang potensial itu lebih berkembang terarah kepada tujuan tersebut. Proses pendidikan tersebut berlangsung di dalam suatu lingkungan pendidikan atau tempat di mana pendidikan itu berlangsung. Nah, biasanya dibedakan menjadi 3, yaitu pusat pendidikan, yaitu di dalam keluarga, pendidikan informal di dalam sekolah atau bisa disebut dengan pendidikan formal, dan di dalam masyarakat. Lingkungan pendidikan kesehatan juga mengikuti 3 pusat pendidikan, yaitu yang pertama, pendidikan kesehatan di lingkungan keluarga, yang kedua, pendidikan kesehatan di lingkungan sekolah, yang ketiga, pendidikan kesehatan di lingkungan masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan pendidikan kesehatan adalah suatu penerapan konsep pendidikan di dalam bidang kesehatan. Maka, pendidikan kesehatan dapat didefinisikan sebagai usaha atau kegiatan untuk membantu individu, kelompok, atau masyarakat dalam meningkatkan kemampuan atau perilakunya. Nah, untuk mencapai kesehatan secara optimal. B. Pengertian sehat dan sakit. Yang pertama, sehat. Sehat adalah suatu keadaan tubuh di mana sehat rohani, jasmani, dan sosialnya, dan sehat menurut Undang-Undang Nomor 3/1961 adalah suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan dengan selaras dengan keadaan orang lain. Yang kedua, sakit. Sakit adalah suatu keadaan tubuh yang mengalami gangguan baik jasmani, rohani, dan sosialnya yang disebabkan oleh faktor kelalaian, keturunan, dan faktor alam. Beberapa pengertian sakit adalah sebagai berikut. Menurut PEMOS 1972, sakit adalah gangguan dalam fungsi normal individu sebagai sistem biologis dan penyesuaian sosialnya. Sedangkan menurut Perkis, sakit adalah sebagai suatu keadaan yang tidak menyenangkan, yang menimpa seseorang menimbulkan gangguan aktivitas sehari-hari, baik itu dalam aktivitas jasmani, rohani, dan sosial. Sedangkan menurut Oxford English Dictionary, sakit sebagai suatu keadaan dari badan atau sebagian dari organ badan di mana ini fungsinya terganggu atau menyimpang. Selanjutnya, kita masuk ke materi 2, yaitu usaha kesehatan sekolah. Pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah adalah upaya pendidikan dan kesehatan yang mana dilaksanakan secara terpadu, sadar, berencana, terarah, dan bertanggung jawab dalam menanamkan dan menumbuhkan, mengembangkan, dan membimbing untuk menghayati, menyenangi, dan melaksanakan suatu prinsip hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Di sini, berikut ini ada beberapa komponen penting dari usaha kesehatan sekolah. Nah, yang pertama, pendidikan kesehatan, yang mana dimaksud sekolah harus menyediakan program pendidikan kesehatan yang mencakup topik seperti gizi,
kebersihan pribadi, kesehatan seksual, obat-obatan dan alkohol, serta penyakit menular. Yang kedua, pelayanan kesehatan. Sekolah sebaiknya memiliki fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat memberikan perawatan dasar kepada siswa dan staf yang sakit atau terluka. Nah, pelayanan ini mencakup pertolongan pertama, konseling kesehatan, dan rujukan ke layanan kesehatan yang lebih lanjut. Yang ketiga, program pencegahan penyakit, yang dimaksud dengan program pencegahan penyakit. Di sini sekolah sebaiknya menjalankan program pencegahan penyakit menular. Nah, seperti vaksinasi dan kampanye cuci tangan. Kenapa? Untuk mencegah penyebaran penyakit di antara siswa tersebut. Yang keempat, kegiatan kebugaran dan olahraga. Yang dimaksud dengan kegiatan kebugaran dan olahraga, yaitu kita dapat melibatkan siswa dalam kegiatan olahraga dan kebugaran. Karena kenapa? Ini sebagian penting dari usaha kesehatan sekolah. Karena kita dapat membantu siswa menjaga kebugaran fisik mereka, dan kita dapat mengurangi resiko obesitas dan penyakit terkait lainnya. Yang kelima, kebijakan kesehatan. Di sini, sekolah sebaiknya memiliki kebijakan yang mendukung promosi kesehatan, termasuk peraturan tentang makanan dan minuman yang di sekolah, perbatasan merokok, dan kebijakan anti pelecehan atau kekerasan di sekolah itu tersebut. Nah, yang keenam, yang terakhir, promosi kesehatan mental. Nah, di sini selain aspek fisik, kita juga penting untuk memperhatikan kesehatan mental siswa. Sekolah sebaiknya memiliki program ini karena untuk mengatasi stres, kecemasan siswa, dan masalah kesehatan mental siswa lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan dari pendidikan kesehatan sekolah dan usaha kesehatan sekolah adalah bahwa ini keduanya sangat memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan siswa di lingkungan sekolah. Karena mengapa? Pendidikan kesehatan sekolah dan usaha kesehatan sekolah sangat cocok berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa yang sehat secara fisik dan mental. Nah, ini keduanya merupakan bagian integral dari pendidikan yang komprehensif dan berperan dalam membantu siswa menjadi individu yang lebih sadar akan kesehatan mereka dan juga mampu mengambil keputusan yang lebih baik terkait kesehatan tersebut. Baik, itulah tadi kesimpulan dari pendidikan kesehatan sekolah dan usaha kesehatan sekolah. Mungkin sekian presentasi individu dari saya. Besar harap saya semoga bermanfaat bagi semua, terutama pada pembaca atau yang mempresentasikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucap. Saya Nurul Fatmasari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.